Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Jasni Hasanuddin senang sekali menjumpai Anda dan menemani hari Anda selama 30 menit ke depan dalam bincang Ramadan. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber yang akan menemani bincang kita, Ustazah Indarwati. Hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang menjaga pandangan. Ya, baiklah pemirsa, saya akan menyapa beliau terlebih dahulu, Ustazah Indarwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana puasanya, lancar? Alhamdulillah lancar, semoga begitu juga dengan Mbak Jasni. Amin, alhamdulillah. Ya, baiklah Ustazah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya tema seputar menjaga pandangan. Pada bulan Ramadan ini kan Ustazah ya, kita itu sedang dilatih. Di antaranya dilatih menjaga, menahan keinginan-keinginan begitu kan ya. Salah satunya menjaga pandangan nih Ustazah. Nah Ustazah, muncul pertanyaan, sebenarnya menjaga pandangan itu sendiri apa sih Ustazah? Iya, baik Mbak Jasni, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, alhamdulillah Mbak Jasni, saat ini kita sedang berada pada bulan Ramadan. Semoga pada bulan Ramadan ini kita semua diberikan kekuatan dan juga keistiqomahan, dan pada akhir Ramadan nanti kita semua mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik Mbak Jasni, jika kita berbicara tentang menjaga pandangan Mbak Jasni, tentunya bahwa pandangan itu pasti berkaitannya sama apa nih? Sama mata gitu kan ya. Nah, mata adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia, di mana mata itu bisa berfungsi untuk melihat, kemudian untuk membaca, kemudian menghayati, dan juga tentunya untuk mentadabburi ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah, yaitu hamparan dari langit, bumi, kemudian alam semesta dan seluruh apa yang ada di dalamnya. Sehingga dengan itu semua kemudian kita menyadari bahwa betapa besarnya keagungan Allah Subhanahu wa taala dan betapa kecilnya kita sebagai makhluk. Nah, dan selain itu juga ketika Allah menciptakan mata, maka Allah menginginkan kita sebagai manusia untuk senantiasa menambah pengetahuan kita dengan cara melihat, kemudian membaca dan mempelajari apa-apa yang telah Allah ciptakan ini, sehingga kemudian tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Oleh karena itu, nikmat mata, atau ketika Allah sudah menciptakan mata untuk kita manusia, maka kita wajib untuk mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan itu. Nah, bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan menggunakan apa yang sudah Allah ciptakan itu dengan hal-hal yang diridai oleh Allah. Nah, Syekh Al-Khudari menyatakan bahwa salah satu cara mensyukuri nikmat itu adalah ketika kita bisa menggunakan nikmat yang sudah Allah berikan itu sesuai dengan maksud dan tujuan dari penciptaan tersebut. Nah, kalau begitu ketika Allah sudah memberikan mata sebagai ciptaan Allah untuk manusia, maka kita harus menggunakan mata tersebut untuk hal-hal yang tentunya diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun Mbak Jasni, seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini yang semakin pesat gitu ya, tiap hari itu ada saja berita yang kita dengar gitu ya. Nah, maka informasi yang kita dapat itu kan begitu beragam gitu ya. Dan karena hal ini juga gitu ya, jadi banyak di antara manusia yang menyalahgunakan dari tujuan diciptakannya mata tersebut. Nah, bagaimana penyalahgunaannya? Yaitu dengan
memaksiati Allah dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, begitu. Nah, kemudian Imam Abu Hamid Al-Ghazali menyatakan bahwa hal terbesar, gitu ya. Jadi mata ini adalah hal terbesar dari masuknya fitnah dan juga kerusakan, begitu. Nah, maka dari itu kemudian Allah menyampaikan kepada kita untuk menjaga pandangan kita, gitu. Dan ini termaktub dalam surah An-Nur ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum wallahu khabirum bima yasnaun. Yang artinya kullil mu'minina, katakanlah kepada orang-orang mukmin, yaghuddu min absarihim, untuk menjaga pandangannya, wa yahfadhu furujahum, dan memelihara kemaluannya. Dzalika azka lahum, sesungguhnya yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Wallahu khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Nah, seperti itu Mbak Jasni, bagaimana Allah memerintahkan kita untuk menjaga pandangan dalam Al-Qur'an, begitu. Jadi hal ini nggak main-main, begitu ya. Nah, Ustazah tadi sudah dijelaskan, Masya Allah, bagaimana itu menjaga pandangan, apa itu menjaga pandangan. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika tidak dapat menjaga pandangan, Ustazah? Ya baik Mbak Jasni, tadi pertanyaannya adalah bagaimana jika kita tidak mentaati dari menjaga pandangan ini, atau apa dampak ketika kita tidak menjaga pandangan, begitu Mbak Jasni ya. Nah, Rasulullah SAW dengan sangat tegas pernah menjalankan prinsip ini ketika menasihati Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Tirmizi dalam kitabnya, bahwa janganlah engkau mengikuti pandangan yang pertama dengan pandangan yang lainnya, gitu ya. Karena apa? Karena pandangan yang pertama itu dimaafkan, tapi tidak dengan pandangan yang berikutnya, begitu. Iya Mbak Jasni, ini kan tadi istilahnya kalau orang bilang itu apa sih, cuman mandang aja gitu ya, atau cuman ngelihat aja nggak boleh apa gitu ya. Nah, ternyata hal ini memang dianggap sepele, tapi ternyata dari hal-hal yang sepele ini, ketika ini dilakukan oleh seorang muslim, atau melakukan pandangan-pandangan yang dilarang oleh Allah, dan ini dilakukan oleh seorang muslim dengan kesengajaan gitu ya, maka hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kolbu dan juga kepribadiannya, begitu. Nah itu jadi dan ini pernah dilakukan survei begitu ya oleh KPPA atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu ya, bahwa pada tahun 2019 lalu gitu ya. Jadi dari survei itu Mbak Jasni gitu ya menyatakan bahwa kecanduan dari menonton atau melihat saja ini loh gitu ya, melihat film-film pornografi itu akan memberikan dampak yang sangat buruk terhadap otak gitu ya, yaitu jadi berupa mengecilnya gitu ya bagian depan otak gitu ya, atau yang disebut juga dengan prefrontal cortex, begitu Mbak Jasni. Jadi ini memang sangat fatal begitu ya. Ya bahkan lebih parah lagi Mbak Jasni dampaknya. Jadi ada seorang ahli bedah saraf dari Amerika Serikat, Donald Hilton gitu ya, menyatakan bahwa dampak dari kecanduan pornografi gitu ya, itu ternyata dampaknya lebih parah dibandingkan dengan kecanduan-kecanduan yang lain begitu. Nah, apa sih dampaknya gitu ya? Kalau tadi itu selain merubah atau mengakibatkan rusaknya otak bagian depan gitu ya, dan ternyata ia juga menimbulkan rusaknya kepribadian gitu ya. Nah, jadi ketika otaknya melemah, maka hal ini akan berakibat kepada tidak berfungsinya dengan baik organ-organ tubuh yang lain begitu, sehingga pada akhirnya gitu akan mempengaruhi kepribadiannya gitu. Dan hal ini juga ditambah lagi dengan survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2022 yang hasilnya sangat mencengangkan sekali Mbak Jasni gitu ya. Ternyata ada 94% gitu ya remaja di Indonesia ini pernah mengakses pornografi
gitu ya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya. Dan ternyata 57% diantaranya itu mengaksesnya atau melihatnya itu adalah melalui internet atau media sosial begitu. Ya, nah kalau yang demikian parahnya gitu Mbak, jadi kan bisa dibayangkan gitu Mbak, bagaimana generasi kita 10, 20 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan jika para generasi muda saat ini gitu ya, yang notabene adalah penerus bangsa kita gitu ya, itu sudah kecanduan pornografi gitu ya. Tentunya hal ini akan berpengaruh sekali terhadap kualitas mereka nanti ke depan gitu ya. Jadinya bagaimana mereka akan menghasilkan penemuan-penemuan ilmu pengetahuan yang begitu fantastis gitu ya, atau menjadi remaja-remaja yang kreatif gitu ya ketika otak mereka itu sudah rusak begitu. Nah, jadi mengenai hal ini ternyata menjaga pandangan yang hanya yang tadi katanya cuman lihat gitu ya, ternyata itu sangat parah sekali dampaknya dalam kehidupan kita. Luar biasa, Masya Allah pemirsa, ternyata dampaknya sangat parah sekali. Nah Ustazah, berikutnya nih, kalau tadi kita sudah tahu bagaimana yang terjadi ya jika kita tidak mampu menjaga pandangan, dan itu luar biasa efeknya. Selanjutnya Ustazah, bagaimana Islam mengatur atau cara Islam itu menjaga pandangan Ustazah? Ya Mbak, yang pertama tadi adalah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari yang lainnya. Nah, yang kedua ini apa gitu ya? Yang kedua adalah mencintai karena Allah. Jadi mencintai sesuatu karena Allah. Jika kita mencintai seseorang, maka cinta kita kepada seseorang itu adalah karena kita cinta kepada Allah gitu ya. Dan ini adalah bentuk keimanan tertinggi kepada Allah gitu ya. Nah, Rasulullah SAW pernah ditanya, apa bentuk amalan yang paling tinggi? Ya, yang bentuk amalan yang paling tinggi adalah ia mencintai sesuatu karena Allah. Nah, ketika kita mencintai sesuatu karena Allah, maka apapun yang kita lakukan dalam kegiatan apapun atau dalam melakukan hal apapun itu pasti karena kecintaan kita kepada Allah. Dan bahkan Allah sendiri gitu ya mensifati orang-orang yang seperti ini gitu ya. Ya, hal ini termaktub dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ya. Jadi maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintainya. Nah, orang-orang yang seperti apa itu Mbak Jasni? Dilanjutkan dalam ayat berikutnya. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka yang lemah lembut kepada orang-orang mukmin dan mereka yang tegas gitu ya kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Jadi mereka yang berjihad di jalan Allah gitu ya, dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Nah, dari ayat ini gitu ya, bahwa ketika mereka sudah mencintai Allah atau mencintai karena Allah, maka mereka akan melakukan apapun yang Allah suka dan menjauhi apa yang Allah tidak suka gitu ya. Dan mereka juga tidak takut kalau ada orang-orang yang mencela atas apa yang mereka lakukan gitu. Nah, tanda yang ketiga nih Mbak Jasni gitu ya, dari tanda-tanda orang yang merasakan manisnya iman itu adalah mereka membenci kekufuran gitu. Betul itu. Maksud dari tanda mereka yang membenci kekufuran itu seperti apa nih Ustazah? Iya. Kalau tadi kan cinta kepada Allah, kita dengan membuktikan gitu kan ya, cinta kepada sama manusia yang disandarkan juga kepada Allah. Nah, ini ketiga nih, membenci kepada kekufuran. Iya. Nah, membenci kepada kekufuran gitu ya. Maka ketika seorang itu mencintai Allah gitu ya, maka tentunya dia akan selalu dekat dengan Allah. Begitupun ketika kita itu menyukai seseorang, maka kita pun akan melakukan sesuatu yang supaya itu tuh selalu dekat sama dia gitu ya. Nah, begitupun sebaliknya ketika kita itu membenci seseorang gitu ya, maka kita pun tidak mau mendekat. Nah, kalau kita sudah mencintai Allah, kita melakukan apapun karena Allah gitu ya, maka apapun yang kita lakukan itu ingin selalu dekat dengan Allah. Begitupun ketika kita sudah seperti itu, kita tidak akan mau loh jauh-jauh dari Allah gitu loh. Karena sudah ngerasa cinta, aku nggak mau jauh-jauh gitu ya. Nah itu, hal ini banyak sekali gitu ya
Mbak Jasni, bisa kita lihat atau bisa kita baca gitu ya pada sahabat-sahabat Rasulullah di masa dahulu gitu ya, seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu an gitu ya, yang beliau gitu ya itu sungguh rela gitu ya ditindih badannya dengan batu yang besar dan sangat panas di tengah padang pasir yang begitu panas gitu ya. Ya itu ya. Iya. Dan sakitnya gitu. Tetapi itu tidak dirasakan oleh Bilal bin Rabah karena apa? Karena saking cintanya kepada Allah. Gitu. Begitupun dengan Sumayyah radhiyallahu an dan juga Yasir radhiyallahu an. Mereka mati syahid karena mempertahankan keimanannya kepada Allah. Gitu ya. Jadi kalau dinyatakan dalam sebuah hadis gitu ya, bahwa orang-orang yang beriman itu akan membenci untuk kembali kepada kekafiran. Mereka lebih suka dimasukkan ke dalam neraka daripada kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan mereka. Jadi ini sesuai apa ya, maksudnya sama gitu ya, atau sesuai seperti para sahabat-sahabat Rasulullah yang mereka rela melakukan apapun gitu ya untuk mempertahankan keimanannya kepada Allah gitu. Dan kecintaannya. Iya, dan kecintaannya kepada Allah. Nah, itulah bahwa membenci kekufuran itu bermakna bahwa tidak akan mau kembali lagi kepada kekufuran di masa lalu. Ya baik Ustazah, tadi sudah dijelaskan bagaimana tanda-tanda orang-orang yang akan mendapatkan manisnya iman begitu kan. Adakah Ustazah buat kita nih supaya bukan supaya ya, kita juga ingin tuh merasakan manisnya iman begitu. Apa sih yang bisa kita lakukan agar kita itu bisa mendapatkan manisnya iman itu? Ya baik Mbak Jasni, di bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang besar bagi kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki kecintaan kita kepada Allah, supaya Allah memberikan kepada kita tanda-tanda orang-orang yang bisa merasakan manisnya keimanan kepada Allah gitu ya. Dan kita juga berdoa kepada Allah untuk selalu dijaga agar tidak lalai dari kecintaan kita kepada Allah gitu ya. Dan ada doa yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi gitu Mbak ya. Mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbuka wa hubbu man yuhibbuka wal amalu alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'i wal barad. Ya Allah, aku memohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu serta amalan yang menyampaikanku kepada cintamu. Ya Allah, jadikanlah cintamu lebih aku cintai daripada diriku, keluargaku, serta air dingin di tengah rasa haus. Amin. Baik sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, kita sudah berada di akhir acara Bincang Ramadan. Semoga apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustazah bermanfaat bagi kita semua, dan juga semoga kita bisa merasakan manisnya iman. Ya, terima kasih banyak Ustazah atas ilmunya. Baik, saya Jasni Hasanuddin mohon undur diri, dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan Bincang Ramadan yang akan selalu hadir selama bulan Ramadan. Mohon maaf atas kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.